Selamat datang di channel KDRT. Nah, di belakang gua, kalau kalian ingat dengan vlog-vlog kita sebelumnya, gua sempat ngebahas tentang Honda Jazz yang dijadikan mobil rally berbasis mesin K24. Nah, ini mesinnya sudah selesai di dyno. Kalau dalam video sebelumnya, kemarin gua masih mengasumsikan horsepower-nya dapat sekitar 300-an horsepower. Ternyata bener, ini horsepower-nya berhasil malah tembus kemarin sampai di 320 horsepower dengan final gear 4.4. Cuma akhirnya dengan pertimbangan, akhirnya final gear-nya diganti dengan 4.7 dan horsepower-nya sedikit berkurang, tapi gua rasa kekuatan engine-nya tetap sama. Cuma memang itu kan dari sisi angka aja ya, hasil horsepower itu jadi sekitar 300-an kecil horsepower. Tapi sebenarnya mobil ini kalau pakai final gear lebih kecil dengan 4.4 mampu sampai 320 horsepower. Nah, sekarang nih mobil ini udah balik lagi ke Heron Motorsport setelah melewati proses dyno-nya. Apa aja sih perkembangan yang dilakukan lagi atau development yang dilakukan lagi supaya mobil ini benar-benar mumpuni, bisa dipakai di track dan bisa menjadi juara pada saat balapan rally nanti. Ikutin video ini. Sekarang lebih enak nih dari vlog sebelumnya, karena vlog sebelumnya itu mobilnya posisinya di lantai, di bawah, dan sekarang udah di jack stand. Nah, ini kita lihat nih, kalau yang menjadi ciri khas mobil-mobil rally itu, jack stand-nya itu bukan pakai jack stand manual lagi yang ditaruh di bawah body, tapi ini jack stand-nya udah dibikin seperti ini nih. Nah, ini kalau kita lihat sebelah ini ada Audi yang sempat kita review juga, sama jack stand-nya seperti ini juga. Jadi ini nempel ke bagian sasis bagian kanan dan kiri. Ini udah dibikin dudukannya. Jadi memudahkan untuk kalau memang mobil pada saat di pedok mau dilakukan repair, mau ngolong-ngolong apa segala macam, ini juga posisinya lebih tinggi dan lebih mudah, pastinya lebih praktis. Nah, kita lihat di sini bagian kaki-kaki. Kalau kalian tahu banget Jazz, tentu kalian tahu PCD Jazz ini aslinya adalah 4x100 dengan 4 baut. Tapi di sini kalian lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah menjadi 5 baut dengan PCD 5x114. Ini adalah hasil modifikasi dari karya Om Heron. Kenapa sih ini menjadi baut 5? Yang pasti ini akan lebih kuat daripada baut 4. Karena mobil ini kan bukan dipakai di trek aspal lagi. Rencananya walaupun memang ini bisa di tarmac, tapi ini akan namanya rally pasti akan sering di gravel. Nah, supaya lebih mempunyai kekuatan lagi, jadi kaki-kaki pun dirubah. Dan di sini bukan cuma hanya bautnya aja, tapi dari sisi knuckle, terus dari sisi as roda, nih as rodanya, kalau kalian lihat di sini size-nya jauh lebih besar. Ini pakai apa? Datang aja ke Om Heron kalau kalian mau modifikasi seperti ini. Nah, jadi memang kan kalau untuk mencari aftermarket-nya agak sulit ya, modifikasi K24 ke mesin Jazz. Dan kita pengen memang menguatkan kaki-kakinya supaya memang ini mumpuni. Powernya besar, ini menggunakan mesin K24. Sedangkan kalau kaki-kakinya nggak di-upgrade menggunakan as roda seperti Jazz kecil, itu tentu akan gampang patah atau gampang putus. Dan sebenarnya ini udah pernah putus, makanya akhirnya di-upgrade. Putus pada saat di dyno. Jadi pada saat di dyno ternyata memang as rodanya nggak kuat, tapi setelah di-upgrade seperti ini, terbukti ini memang baik banget dan kuat pastinya. Nah, jadi kaki-kaki udah dirubah dari sisi as roda, dari sisi knuckle, ini juga udah dirubah. Terus selanjutnya di sini pengeremannya pakai spoon, di sini piringannya pakai 300 mm supaya pengereman juga jadi lebih maksimal lagi. Nah, untuk dari sisi velg juga pakainya nggak main-main nih, karena untuk rally memang harus mencari velg yang berkualitas. Di sini pakai Brad rims ya, untuk dipakai di mobil ini dengan ring 15. Nah, terus selanjutnya kita lihat nih, kalau mobil-mobil rally itu bagian inner fender ini biasanya dibikin lagi seperti ini nih, supaya bisa menutupi mobil dari lumpur ya, cipratan lumpur, biar nggak ke atas semuanya. Terus selanjutnya kita akan lihat suspensinya. Nah, ini kalau di sini masih kepasang nih, masih pakai Kido nih, karena kemarin cuma buat mondar-mandir aja dari bengkel ke dyno, atau cuma ya sekedar buat duduk aja mobilnya supaya gampang dipindah-pindahin. Tapi suspensinya nggak pakai ini, suspensinya luar biasa. Ayo kita lihat suspensinya seperti apa. Kalau kalian nggak asing dengan dunia balap, tentunya dengan ngelihat warnanya aja nih udah tahu ini adalah suspensi Traeger. Nih kita buka kanisternya, tuh Traeger suspension. Ini adalah suspensi yang banyak dipakai di balap-balap rally ataupun balap-balap touring ataupun balap-balap lainnya. Ini memang lebih umumnya sih banyak pakai di rally Traeger suspension ini. Yaris yang waktu itu kita pakai untuk balap touring
KDRT itu juga menggunakan Rieger suspension dengan 4-way. Tapi yang ini untuk Jazz ini memakai 3-way Rieger suspension. Nah, jadi 3-way itu sistemnya seperti apa sih bandingan sama yang lain? Kalau 3-way ini dia dari sisi compressionnya itu ada low speed dan high speednya bisa di setup. Begitu juga dengan reboundnya. Nah, makanya disebut dengan 3-way suspension. Ini nggak murah, ini mahal. Ini harganya mungkin berkisar berapa ya? Kalau 250 juta itu bisa dibandingkan dengan bisa beli mobil apa ya? Jadi ini juga seharga mobil, suspensinya nggak main-main. Kenapa sih suspensi harus semahal ini? Bukan tentang mahalnya, tapi tentang kualitasnya. Yang pasti harga itu mempengaruhi kualitas, meskipun nggak selalu seperti itu. Nah, jadi pilihan Hendra adalah untuk mengimbangi kekuatan atau power dari mesin mobil ini yang berlandaskan dengan 300 horsepower dan dengan mesin K24, ya suspensinya juga harus mumpuni. Dan kita lihat bagian mesinnya seperti apa. Sekarang gue udah megang hasil dyno dari mobil ini, jadi bukan cuma omongan doang. Gue akan kasih lihat di sini hasilnya. Jadi di sini hasilnya peaknya itu di 8.500 rpm dengan 303 horsepower. Yang tadinya sebelum finalnya kita ganti dengan 4.7 itu 320 horsepower. Tapi gua rasa 300 horsepower itu udah sangat-sangat lebih dari cukup untuk mobil ini mengikuti kejuaraan rally. Dan ini kejuaraannya mengikuti kelas F3 Om ya. Ini mengikuti kejuaraan kelas F3. Jadi udah sangat lebih dari cukup untuk dari sisi mesinnya. Nah, di sini juga mesinnya pakai K24 dan gearboxnya ini pakai PPG 5 speed. Terus dari sisi intake di sini pakai Parkrok single throttle. Dan di sini torsinya itu peaknya itu di 6.000 rpm dengan 301 Nm. Jadi ini hampir mirip ya torsi sama horsepowernya. Wih, sangar nih mobil pastinya nih nantinya nih. Nah, tinggal Hendra nanti menyesuaikan dengan setelah kalau di setup suspensionnya, dites, tinggal menyesuaikan aja gaya balapnya seperti apa. Karena memang bawa mobil horsepower besar itu juga bukan hal yang mudah. Tentu perlu adaptasi untuk nyesuaiin antara pembalap dan mobilnya seperti apa. Dan mengkonvert sasis GK5 dengan mesin K24 ini bisa dibilang juga bukan hal yang harus sembarangan main install aja. Karena memang kalau buat drag race mungkin balance atau crossweight dari mobilnya nggak terlalu sedetail untuk balap rally atau touring. Untuk dipikirin bagaimana balance-nya, pembagian distribusi bobotnya. Nah, tapi kalau untuk rally ini memang pembagian distribusi bobot tentu harus benar-benar menjadi sebuah hal yang harus dipikirkan secara baik oleh engineer-nya. Nah, ini memang Om Roni berdasarkan experience-nya ngebangun mobil-mobil rally yang luar biasa di sini. Om Roni juga sudah menyesuaikan memang posisi dari engine-nya supaya memang balance dari mobil ini juga tetap bagus. Jadi nggak hanya asal install doang, beli kitnya apa segala macam dipasang. Tapi ini semua sudah terukur secara baik. Termasuk penempatan dari radiator, penempatan oil cooler dan yang lain-lainnya itu semua memang sudah dipikirkan supaya memang nanti seandainya terjadi ada masalah atau perbaikan apa segala macam, untuk melakukan perbaikannya juga mudah. Nah, ada kan memang yang udah diinstal ternyata buat ngebuka mesinnya, ngebongkar mesinnya itu jadi susah karena posisinya sangat sempit. Ini kan mesinnya kalau kita bilang kan jauh lebih besar dibandingin mesin standarnya Jazz GK5 yang L15. Nah, tentu memang posisi-posisinya pun harus dipikirkan secara baik supaya nanti kalau mau melakukan perbaikan atau servis itu jadi lebih mudah. Selain memang tadi distribusi bobotnya juga harus dipikirin supaya mobilnya juga bobotnya itu nggak terlalu banyak ke depan. Nah, bagaimana penempatannya dan segala macam itu semua sudah dipikirkan sama Om Roni. Jadi nggak hanya sekedar buat gimmick aja atau kayak mobil-mobil kontes gitu. Oh, ini modifikasi GK5 dengan mesin K24. Enggak. Tapi semuanya dipikirkan secara baik dan diperhitungkan secara baik pula supaya memang hasilnya baik di track. Bukan cuma tentang powernya aja, tapi handling itu sangat-sangat dipikirkan. Jadi handling itu berhubungan antara ya tadi suspensi, terus penempatan mesin, distribusi weightnya, bobot dan segala macam itu memang harus dipikirin. Jadi nggak melulu tentang horsepower. Nah, ini adalah suspensi belakang dari Honda Jazz GK5 ini. Kalau kalian paham dengan sistem suspensi dari Honda Jazz GK5 ini, atau kalian bisa nonton vlog-vlog kita sebelumnya, shock belakangnya itu, atau coilover belakang, itu biasanya springnya itu terpisah dari shocknya. Jadi memang shocknya biasanya nempel ke bagian knuckle-nya, dan ini kan memang belakangnya itu kan pakai torsion bar ya. Jadi memang
biasanya shock sama springnya itu beda. Jadi nanti kita lihat bagian bawahnya memang ada dudukan lagi buat springnya. Tapi khusus untuk rally ini memang ini dibikin jadi dia independen atau dia menjadi satu antara spring dan shocknya. Nah tentu ini akan nanti dilakukan modifikasi lagi sama Om Roni supaya memang nanti penempatan posisi suspensinya juga akan lebih baik. Tentunya dengan seperti ini juga pasti akan ningkatin performa. Karena memang kalau terpisah kayak jazz yang pada umumnya atau jazz standar, itu kan springnya kan cuma dijepit doang sama torsion barnya ke bagian atas sasis. Nah, kalau di rally, walaupun memang jarang yang melejit, tapi resiko itu ada. Maksudnya melejit itu dalam artian springnya bisa keluar. Tapi kalau ini, springnya udah terikat di bagian shock atau coilover dari Raiger ini, suspension. Nah, sekarang kita lihat bagian bawahnya seperti apa sih sebenarnya. Oke, ini suspensi Kido yang tadinya terpasang di mobil Jazz ini. Jadi, ini kurang lebih tadi gue bilang, kalau memang kalau Raiger tadi dia menjadi satu dengan si coilover dan springnya, dan ini terpisah. Nah ini yang gue maksud tadi terpisah. Jadi di sini suspensionnya biasanya seperti ini posisinya. Oke, sedangkan springnya itu terpisah. Ini terpasangnya di posisi sini. Nah ini buat nyetel high low-nya dari sini springnya. Oh, duduk di sini. Nah kurang lebih duduk di sini. Tadi makanya gue bilang, kalau memang ada pengecekan yang kurang tepat atau bagus, ini resikonya bisa melejit, atau paling nggak kalau nggak melejit, ini pernya biasanya pada saat lagi ngangkat, misalnya kita menikung ke bagian kanan, bagian kirinya ngangkat. Nah ini kadang kalau gue pengalaman tuh, kalau memang kita agak ngasih space di sini setelan high low-nya, kadang suka ngerodok gitu pernya, jadi nggak nempel. Jadi makanya tadi dengan suspensi dan pernya menjadi satu, itu tentu akan menambah performa dari handling bagian belakang Honda Jazz ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu bagian belakangnya. Nah, ini sih nggak akan dirubah karena memang dudukannya tetap sama, cuma pernya karena menjadi satu. Nanti tower suspension juga akan dirubah sama Om Roni seperti mobil-mobil rally lainnya. Nanti kita lihat contohnya yang di sini supaya duduknya lebih bagus lagi dan lebih rapih tentunya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat rem belakangnya. Kalipernya di sini udah berubah juga. Kalau Honda Jazz GK5 belakangnya itu tromol, ini udah diganti pakai disc brake supaya memang pengeremannya lebih mumpuni. Dan di sini double kaliper. Jadi kaliper yang besar ini dipakai untuk pengereman dengan kaki atau terintegrasi dengan rem depan. Kalau ini independen, ini terpisah. Ini yang kecil ini digunakan untuk pemakaian handbrake. Jadi untuk mobil-mobil slalom biasanya tuh sistem pengeremannya juga dibikin seperti ini. Jadi memang antara pengereman yang terintegrasi dengan bagian depan itu tidak terganggu dengan pengereman untuk menggunakan handbrake-nya. Jadi dia independen ya, pakai sendiri. Oke, kurang lebih segitu aja update-nya. Kalau detailnya lagi itu sebenarnya gue udah bahas di video sebelumnya. Kalian cari aja di video kita sebelumnya ngebahas tentang mobil ini. Apa aja sih yang di-upgrade supaya ini bisa jadi mumpuni menjadi mobil rally. Nah, terus kurang lebih ya itu aja update-nya di video kali ini. Buat kalian yang suka sama video kita, silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram ican.99. Ridwan Hanif, begitu juga dengan KDR Team 22.